البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bagaimana keanehan orang Mu'tazilah ketika berdalil bahwasanya Al-Quran itu makhluk dengan ayat Allahu khaliqu kulli syai'. Hendak Arin. Baik. Mereka berdalil dengan ayat ini bahwasanya kalamullah atau Al-Quran makhluk. Tapi di sisi yang lain mereka mengeluarkan perbuatan-perbuatan hamba yang seharusnya masuk juga dalam keumuman ayat secara lebih kuat. Mereka keluarkan perbuatan hamba dari keumuman syai' yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kemudian bagaimana kita membantah pendalilan tersebut dan menyatakan bahwasanya Al-Quran itu tidak masuk dalam hal-hal yang Allah ciptakan. Hendak Ismail. Nah, tayyib ahsanta. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain mengatakan ala lahul khalqu wal amru. Nah, jadi di sana ada khalq, ada penciptaan, dan di sana ada amr. Dan Al-Quran yang itu adalah kalamullah merupakan amrullah. Tayyib. Bukan makhluk. Kemudian ketika seseorang juga mengatakan Al-Quran itu makhluk, dan di sana ada bantahan secara logika. Bantahan dengan logika. Bagaimana membantahnya? Hendak Hudzaifah yang dengannya tergumkam Bishr Al-Marisi. Baik, ketika mereka mengatakan kalamullah itu makhluk atau Al-Quran itu makhluk, terus diciptakannya di mana? Iya kan? Ada 3 pilihan, apa itu? Nah, baik. Ada 3 kemungkinan yang ditawarkan. Bahwasanya Al-Quran itu diciptakan pada zat Allah, pada diri Allah Subhanahu wa taala, atau diciptakan di selain Allah. Dan yang ketiga, atau Al-Quran itu yang merupakan kalamullah itu adalah sesuatu yang yang berdiri sendiri. Dan ketiga-tiganya kalau orang berakal tidak akan mungkin memilihnya. Nah, menunjukkan bahwasannya pernyataan Al-Quran itu makhluk batil. Karena apa? Naam, butlanul lazim, yadullu ala butlanil malzum. Ya, kelaziman, konsekuensi dari suatu perkara menunjukkan batilnya konsekuensi suatu perkara menunjukkan batilnya perkara tersebut. Nah, kenapa kita katakan batil? Bahwasanya ketika dia memilih A, Allah menciptakan kalamullah pada dirinya. Bagaimana sisi batilnya, Rifki? Berarti
Apa? Nah, mustahil kalau apa? Ada makhluk yang menyatu pada zat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ketika dikatakan Al-Qur'an itu diciptakan pada selain Allah, bagaimana sisi batilnya? Indah Ukasyah. Ahsanta, berarti konsekuensinya semua perkataan makhluk itu adalah perkataan Allah, dan ini jelas suatu yang batil. Keyakinan siapa yang seperti ini? Yang mengambil konsekuensi ini bahwasanya berarti semua perkataan makhluk adalah perkataan Allah. Baik, keyakinan ittihadiyah. Kemudian kalau memilih Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalam itu berdiri sendiri, sisi batilnya apa? Indah Abah Muhammad. Karena kalam itu adalah sifat, bagaimana dia apa? Dia itu berdiri sendiri, ya tidak? Kalam tanpa ada yang mengucapkan. Tidak mungkin, ya kan? Satu ucapan tidak ada yang mengucapkan. Kalau ucapan berdiri sendiri, ya ini tidak bisa. Ini jelas bertentangan dengan akal sehat. Jadi ketiga-tiganya mustahil, menunjukkan batilnya secara logika yang sehat bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Ini diingat-ingat ya. Karena orang-orang Mu'tazilah kalau disuguhi dalil Al-Quran, mereka akan banyak berkelit, banyak ngeyel, banyak ini dan itu. Tapi harus dibungkam juga dengan dalil yang sesuai dengan akal sehat. Maka yang di sini Bishr al-Marisi terbungkam, tidak mampu untuk membantah pernyataan Abdul Aziz al-Makki rahimahullah. Sekarang kita lanjutkan. Masih berhubungan dengan penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu khaliqu kulli syai'. Kata kul ini sekarang. Kita konsentrasi pada kata kullu. Qala al-Imam Ibn Abil Izz rahimahullahu taala, wa umumu kulli fi kulli mawdi'in bihasabi wa yu'rafu dzalika bil qara'in. Ini penting, kawan. Bahwasanya keumuman kata kullu pada masing-masing tempat itu sesuai dengan konteksnya. Ini maksud fi kulli mawdi'in bihasabi. Jadi kata kullu pada masing-masing tempat sesuai dengan konteksnya. Nah, walaupun pada asalnya makna kullu memiliki memiliki faidah umum, ya kan, mencakup keseluruhan, tapi kita juga harus melihat qarinah. Makanya dikatakan wa yu'rafu dzalika bil qara'in, dan yang demikian itu diketahui dengan qarinah. Nah, ini penting ya kawan, karena mencakup juga hal-hal yang lain, seperti misalnya pada pemahaman hadis kullu bid'atin dhalalah. Sebagian berdalil dengan ini. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Mereka akan menjawab kata kullu di sini sesuai dengan konteksnya, buktinya di sana ada bid'ah yang tidak dhalalah. Berarti ini am makhsus menurut mereka. Makanya pahami dengan baik ini pembahasan yang akan dijabarkan di sini, sehingga bisa membantah tadi pemahaman sesat ahli bidah. Nah, tadi kata kullu di setiap tempat itu sesuai dengan konteksnya masing-masing, walaupun pada asalnya memiliki makna umum. Dan untuk mengetahui apakah kullu tersebut bermakna sesuai dengan aslinya, yaitu makna umum, atau tidak, itu kita mengetahui dengan apa? Mengetahuinya dengan apa? Apa Muhammad? Qarinah. Baik. Ala tara ila qaulihi ta'ala, tidakkah engkau melihat pada firman Allah Subhanahu wa taala, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum.
angin yang Allah Subhanahu wa taala kirim. Tudammiru kulla syai'. Angin tersebut menghancurkan segala sesuatu. Perhatikan, tudammiru kulla syai'. Kul memiliki makna umum segala sesuatu. Bi amri rabbiha, dengan perintah dari Rabbnya. Nah, fa asbahu la yura illa masakinuhum, maka jadilah ya, mereka itu tidak bisa dilihat kecuali hanya tinggal masakinuhum. Apa ini makna masakinuhum? Indah Abah Mujahid, orang-orang miskinnya tempat tinggal mereka. Nah, kenapa bukan orang miskin? Miskin jamaknya apa? Masakin. Ini juga masakin. Masakin. Nah, kalau miskin jamaknya apa? Masakin. Kalau ini masakinuhum, mufradnya apa? Maskan. Ya, maskan, tempat tinggal. Baik. La yura illa masakinuhum, tidak terlihat yang tersisa kecuali apa? Tempat tinggal mereka. Nah, wa masakinuhum syai', dan tempat tinggal mereka itu masuk dalam cakupan apa? Syai'. Ya kan, sesuatu, ya tidak? Masuk dalam kan syai'. Tapi walam tadkhul fi umumi kulli syai'in dammarathu rih, dan tidak masuk dalam keumuman kulli syai' yang dihancurkan oleh angin itu. Loh, kenapa ini? Bukankah kata kullu memiliki makna umum, tapi kok masih tersisa tempat tinggalnya? Nah, wa dzalika li anna al-murada tudammiru kulla syai'in yaqbalu at-tadmir birrihi 'adatan wa ma yastahiqqu at-tadmir. Sebab dikarenakan yang dimaksudkan adalah bahwasanya angin tersebut menghancurkan segala sesuatu yang bisa untuk dihancurkan oleh angin secara kebiasaannya, dan menghancurkan apa-apa yang pantas untuk dihancurkan. Misalnya satu taujih dari ayat. Adapun rumah-rumah mereka terlalu kokoh untuk dihancurkan. Tapi di sana ada taujih yang lebih bagus, yaitu apa? Karena apa? Kullu syai'in, li'anna al-murad tudammiru kullu syai'in amarahu Allahu bitadmir. Ini lebih tegas. Kenapa? Karena kalau Allah perintahkan untuk menghancurkan rumah-rumah, jelas mampu, ya tidak? Untuk semuanya hancur rata, mudah bagi Allah. Makanya angin tersebut menghancurkan segala sesuatu yang memang Allah perintahkan untuk dihancurkan, dan disisakan, dikecualikan dari perintah apa? Tempat tinggal saja. Untuk apa? Untuk pelajaran bagi orang-orang yang datang belakangan. Loh, ini sisa-sisa mereka, tinggal bangunan-bangunan yang ada. Baik. Nah, dari mana kita mengetahui bahwasanya keumuman kata kul di sini, konteksnya yaitu keumumannya terbatas, yaitu segala sesuatu yang diperintahkan untuk dihancurkan. Karena ada pengecualian setelahnya, illa masakinuhum, menunjukkan keumuman, tidak keseluruhan. Paham? Kemudian contoh yang kedua, ya Wan. Wa kadza qauluhu ta'ala hikayatan an Bilqis. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala menghikayakan tentang Bilqis, ratu negeri Saba. Yarhamukallah. Walaupun ikhwan riwayat tentang nama Bilqis ini kita tidak mendapati yang sanadnya sahih sampai sekarang. Tapi masyhur dengan nama Bilqis. Wallahu taala alam. Nah, dalam ayat di surat An-Naml, wa utiyat min kulli syai', dan diberikan kepada si ratu ini segala sesuatu. Kulli syai'. Apakah maksud kulli syai', yaitu segala sesuatu diberikan kepadanya? Ternyata al-muradu min kulli syai', ya, min kulli syai'in yahtaju ilaihil muluk.
Yang dimaksud adalah apa? Diberikan segala sesuatu yang butuh kepadanya para penguasa, para raja-raja dan ratu-ratu. Maksudnya apa yang dibutuhkan oleh raja-raja semua dia miliki. Paham? Ini maksudnya. Nah, dari mana kita paham seperti ini? Wa hadzal qaidu yufhamu min qara'inil kalam. Dan batasan yang seperti ini dipahami dari apa? Qarinah-qarinah yang ada dalam kalam. Qarinah itu sesuatu yang mengantarkan pada apa? Pada maksud dari kalam tersebut. Kenapa? Idz muradul hudhudi annaha malikatun kamilatun fi amril mulki. Dikarenakan maksud dari burung hudhud mengatakan wa utiyat min kulli syai' adalah apa? Bahwasanya ratu itu adalah ratu yang sempurna pada apa? Pada semua perkara yang berhubungan dengan kerajaannya. Yaitu semua sudah tercukupi. Ghairu muhtajatin ila ma yukammilu bihi amra mulkiha. Tidak butuh lagi kepada sesuatu yang bisa menyempurnakan apa? Perkara kerajaannya. Karena dia sudah sempurna, semuanya dimiliki. Naam, sejahtera sudah. Naam, semuanya dia miliki, tidak butuh lagi. Ini maksud dari hudhud, bukan maksudnya semua dimiliki oleh si ratu ini. Buktinya apa? Dia tidak memiliki kerajaan Sulaiman. Paham? Tidak bisa menguasai kerajaan Sulaiman. Qala walihadza nadhairu katsirah. Dan untuk hal seperti ini, nadhair yaitu sesuatu yang sama, yang banyak contoh-contoh menunjukkan kata kul sesuai dengan konteksnya. Nah, sekarang kita kembali pada ayat wal muradu min qaulihi ta'ala khaliqu kulli syai' ay kulli syai'in makhluk. Berarti kalau kita sudah paham dengan contoh-contoh tadi, maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, Allah adalah pencipta segala sesuatu. Nah, maksudnya adalah apa? Segala sesuatu yang itu adalah makhluk. Nah, segala sesuatu yang itu adalah makhluk. Berarti kalau sesuatu itu bukan makhluk, maka bukan ciptaan Allah, tapi sifat dari sifat-sifat Allah. Paham sampai di sini, Ismail? Paham tak? Wa kullu mawjudin siwallah fahuwa makhluk. Dan semua yang ada selain Allah, maka itu makhluk. Fadakhala fi hadzal umumi af'alul ibadi hatman. Sehingga masuk dalam keumuman kulli syai' ini adalah apa? Perbuatan-perbuatan hamba hatman secara apa? Pasti dan harus. Jadi harus dimasukkan dalam keumuman kulli syai' adalah apa? Af'alul ibad, perbuatan hamba. Kenapa? Karena dia bukan Allah, ya kan? Dia itu selain Allah. Perbuatan hamba itu selain Allah, bukan pula sifat Allah. Nah, maka harus dimasukkan dalam cakupan kulli syai' dalam ayat. Berarti perbuatan hamba ciptaan siapa? Iqbal. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bukan ciptaan makhluk. Kemudian walam yadkhul fil umumi al-khaliqu ta'ala, dan tidak masuk dalam keumuman itu al-khaliq, yaitu zat yang maha pencipta, Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud. Juga wasifatuhu sekarang masuk. Yang tidak masuk adalah apa? Tidak masuk dalam keumuman ayat al-khaliq. Kenapa? Karena dia pencipta, ya kan? Masa Allah menciptakan pencipta sendiri? Tidak bisa. Nah, wasifatuhu laisat ghairah. Dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu bukan selain Allah. Telah kita lewati pada pembahasan yang lalu, ya kan? Sifat-sifat Allah ya sifat-sifat Allah, bukan makhluk. Bukan pula selain Allah, tapi adalah sesuatu yang mensifati Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu subhanahu wa ta'ala huwal mausufu bi sifatil kamal. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala dialah yang disifati dengan sifat-sifat sempurna. Wa sifatuhu mulazimatun lidzatihil muqaddasah, dan sifat Allah Subhanahu wa taala senantiasa melazimi zatnya yang maha suci. La yutasawwaru
infisalu sifatihi anhu, dan tidak tergambarkan terpisahnya sifat-sifat Allah dari Allah. Tidak mungkin ikhwan kalau kemudian sifat semuanya dilepas dari Allah. Kenapa? Karena Allah zat yang maha sempurna, tidak mungkin kosong dari sifat. Kama taqaddama al-isyaratu ila hadzal ma'na 'inda qawlihi ma zala qadiman bi sifatihi qabla khalqih. Sebagaimana telah lewat isyarat tentang makna ini dalam penjelasan berkata Imam At-Tahawi, senantiasa Allah Subhanahu wa taala azali, dengan sifat-sifatnya sebelum penciptaan makhluk-makhluknya. Dalam artian sebelum penciptaan makhluk, penciptaan kita semua, Allah Subhanahu wa taala telah bersifat dengan apa? Sifat-sifat yang sempurna. Dan telah kita lewati, perkataan ini dibangun di atas apa? Tarjih Imam At-Tahawi tentang masalah tasalsul apa? Di sini beliau memilih yang mana? Imam At-Tahawi dalam masalah tasalsul memilih pendapat yang mana? Zakaria. Saya berpendapat tarakhi, yaitu di sana di mana ada jeda sebelum apa? Penciptaan. Karena Allah disifati dengan sifat mencipta sebelum menciptakan makhluknya. Padahal ini tidak tergambarkan. Bagaimana di sana ada waktu di mana Allah tidak mencipta, berarti setelah itu baru mencipta. Paham? Ini pendapat apa? Tarakhi, ya kan? Dan telah kita lewati bahwasanya tasalsul fil madhi tsabit, sebagaimana tasalsul fil mustaqbal. Yang ditolak tasalsul apa? Yang tidak boleh kita tetapkan tasalsul apa? Tasalsul apa? Indak Arin? Tasalsul fil mustaqbal jelas, diterima karena ada surga neraka itu abadi. Apa yang kita tolak? Yang kita ingkari tasalsul apa? Tasalsul fil mu'atsirin. Di mana apa? Yang menciptakan ini mesti makhluk mesti ada yang mencipta, yang mencipta mesti ada yang mencipta, yang mencipta mesti ada yang mencipta terus. Ini apa? Tasalsul fil mu'atsirin, ini kita tolak. Itu yang dibisikkan oleh iblis dan bala tentaranya. Nah, kita kembali sekarang, jangan bingung. Bal nafsu mastadallu bihi yadullu alaihim. Bahkan perkara yang mereka berdalil dengannya menunjukkan atas kelemahan pendapat mereka. Yadullu alaihim, yaitu menunjukkan atas kelemahan pendapat mereka, bukan sebagai dalil bagi mereka, tapi sebagai dalil untuk membantah mereka. Kenapa? Fa idza kana qauluhu ta'ala khaliqu kulli syai' makhluqan la yasihu an yakuna dalilan. Perhatikan. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala, apabila perkataan Allah Subhanahu wa taala, khaliqu kulli syai'. Khaliqu kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu. Ya kan? Apabila ayat ini, ya, perhatikan sekarang. Isim kana mana? Qauluhu, ya kan? Ini sekarang membantah mereka dengan dalil mereka sendiri. Mereka menyatakan Al-Qur'an makhluk, ya kan? Al-Quran makhluk. Nah, kalau Al-Quran itu makhluk, berarti ayat ini adalah bahwa Allahu khaliqu kulli syai' makhluk, ya kan? Nah, kalau ayat ini makhluk, maka tidak benar untuk dijadikan dalil, sama-sama makhluk. Paham? Paham? Nah, ini bantahan terakhir untuk ayat ini, ya kan? Jadi untuk pendalilan dengan ayat Allahu khaliqu kulli syai' yang pertama, mereka kita tunjukkan kebodohannya dalam berdalil. Kenapa? Karena mereka mengeluarkan sesuatu yang harusnya dimasukkan dan mengeluarkan
yang mengeluarkan yang seharusnya dimasukkan, yaitu af'alul ibad, dan memasukkan yang seharusnya dikeluarkan. Loh, kenapa? Ya, karena Allah khaliqu kulli syai' di sini dikeluarkan darinya sifat-sifat Allah. Taib, berdasarkan ayat alalahul khalqu wal amru. Loh, bukankah kata kullu memiliki makna umum? Nah, baru kita terangkan kullu itu sesuai dengan konteksnya. Buktinya dalam beberapa ayat kullu tidak kemudian mencakup secara totalitas. Nah, demikian pula dalam ayat ini Allahu khaliqu kulli syai', maksudnya apa? Syai'in makhluk, yaitu Allah menciptakan segala sesuatu yang itu adalah makhluk. Adapun yang bukan makhluk, itu tidak masuk dalam keumuman. Tidak masuk dalam keumuman kata kullu. Taib. Kemudian taruhlah mereka menyatakan Al-Quran kalamullah itu makhluk, Al-Quran itu makhluk, ya, kalamullah itu makhluk, maka berarti kalian berdalil dengan makhluk. Kalau demikian berarti tidak boleh berdalil dengan ayat tersebut, ya, tidak bisa berdalil dengan dalil kalian. Kalau kalian mengatakan Al-Quran itu makhluk, kenapa berdalil dengannya? Ya, dan inilah alul batil, ikhwan, ketika mereka tidak membangun akidah di atas pondasi yang benar, akan terjatuh dalam berbagai macam kerancuan. Katanya makhluk, tapi dijadikan sebagai landasan. Baik. Dan ilzam dari Imam Abdul Aziz Al-Makki diingat-ingat. Itu ilzam yang bagus untuk betul-betul dipahami, karena dengannya terbungkam orang-orang Mu'tazilah. Nasallallahu taufiq wassadad walhamdulillahi rabbil alamin.